Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Khususan ila ruhi sesepuh Indonesia. Al-Fatihah. Qala musannifu rahimah wa ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadha faslun, utawi iki iku ono fasol siji. Arkanul imani utawi piro-piro rukuni iman iku sitatun ono 6. Antuk mina ing yento miyakinake sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan piro-piro malaikati Allah wa kutubihi lan kitabe Allah wa rusulihi lan piro-piro utusane Allah wa bil yaumil akhiri lan kelawan dino akhir wa bil qadari lan kelawan pesten rupane qadar khairihi kang bagus apa ya qadar wa syirrihi lan kang ala apa ya qadar minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Jadi fasal ini menerangkan tentang beberapa rukunnya iman. Sedangkan rukun-rukun iman itu ada 6, perlu diketahui. Di dalam kitab Syu'aibul Iman, cabang iman itu ada 77. Sedangkan yang di dalam kitab Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, itu diterangkan rukun-rukun iman ada 6. Yang pertama perlu diingat, yaitu iman kepada Allah. Itu pokok penting. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Dan yang ketiga, iman terhadap kitab-kitab Allah. Dan juga perlu kita ingat-ingat lagi, di antara keimanan yang telah saya sebutkan masih kan 3, masih ada yang 3 lagi, yaitu iman kepada utusannya Allah, dan juga ada juga iman kepada hari akhir. Yang terakhir di dalam kitab Kasyifatus Saja, yaitu iman kepada qadar atau kepastian, baik itu kepastian yang baik maupun kepastiannya yang jelek.
Dan semua kepastian itu datangnya dari Allah. Saya juga akan membahas, kata anak-anak ini, request iman kepada kitab Allah. Kitab-kitab Allah, kitab-kitab Allah itu ada 4. Zabur, Taurat, Injil, yang terakhir kitab yang kita bawa, Al-Quran. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah kitab pelengkap dari kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam itu adalah seorang nabi yang alim, arif, bijaksana. Dia diberikan mukjizat oleh Allah berupa kemerduan suara. Ketika Nabi Daud melantunkan ayat-ayat kitab Zabur, maka seketika itu burung-burung, bukan hanya burung-burung saja, tumbuhan, jin, dan malaikat senantiasa mengikuti alunan-alunan yang dialunkan oleh Nabi Daud, ibarat konser gitu. Pada zaman dahulu, maka di dalam pondok pesantren sudah teringat jelas ingin menginginkan suara-suara yang merdu, bak suara Nabi Daud. Selain dari Qorah, itu ada jalan lain, yaitu berpuasa 1 hari puasa, besoknya tidak puasa, 1 hari puasa, besoknya tidak puasa. Itu dinamakan puasa Daud. Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa Nabi Daud. Selain dari mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam, yaitu bisa melunakkan besi yang keras untuk dibuat jubah di dalam peperangan. Maka tidak heran Nabi Daud menitiskan anaknya yang bernama Sulaiman alaihissalam, yang tiada lain nabi yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lainnya, memiliki kerajaan ghaib, memiliki kerajaan dunia. Nabi Sulaiman, Mas. Yang kedua, ini kan masih kitab yang kedua, Taurat. Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Bani Israel. Anda tahu Bani Israel? Bani Israel? Nggak tahu? Suatu kaum yang dijalankan pada saat malam hari. Bani Israel itu memiliki nabi yang bernama Nabi Jaskandas, Nabi Musa. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yaitu berupa
Ya sini ceritanya sudah booming atau viral gitu loh. Bisa merubah tongkat menjadi ular. Tongkat jadi ular. Hebatnya bukan main. Ada lagi mukjizat yang Nabi Musa miliki, yaitu bisa membelah lautan. Bukan lautan samudra hati loh, tapi lautan yang luas. Pada saat Raja Firaun, ya itu kan, selingi guyon sidik nggak masalah. Firaun dengan bala tentaranya mengejar Nabi Sulaiman. Pada saat Nabi Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman, melainkan Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa terpojok, maka bantuan Allah didatangkan. Hei Musa, lemparkan tongkatmu, ketukkan tongkatmu ke dalam batu, niscaya laut akan membelah. Seketika itu Nabi Musa berbondong-bondong melintasi laut merah. Seketika sampai tujuan, semuanya naik. Nabi Musa bingung. Ya Allah, pasukan-pasukan Fir'aun ini kok selalu mengikuti, dan hampir saja dia sampai kepada tempatku. Allah berfirman, hei Musa, pukulkan tongkatmu, niscaya laut akan menutup. Suara ombak menutupi. Suara ombak. Nabi Musa juga diberikan yang namanya mukjizat berupa kecerdasan intelektual. Modern bukan main pada zaman dahulu. Dia sanggup menyelesaikan suatu persoalan masalah di dalam urusan-urusan pada zaman dahulu. Yang ketiga itu Nabi Isa alaihissalam memegang kitab yang bernama kitab Injil. Mas, Masya Allah, kok serius banget ya sih, nggak masalah lah adanya ilmu. Kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam itu diberikan Allah mukjizat, yang mana mukjizatnya tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Bisa berbicara pada saat bayi, ya kan? Bisa menyembuhkan penyakit sopak, bisa menyembuhkan orang-orang yang buta, bukan buta hati doang, tapi buta mata. Hati bisa disembuhkan, mata juga. Itulah mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah Al-Quran. Masya Allah, Al-Quranul Karim. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang hebat di antara nabi-nabi yang terhebat. Lebih hebat pada saat di gua Sur. Nabi Muhammad ditemui oleh orang yang Masya Allah tidak bisa dibayangkan kalau kita ini. Iqra ya Muhammad, aku ora ngerti. Iqra, aku iki ora iso maca. Iqra.
saya ini tidak bisa baca mas, gitu kan, Nabi Muhammad. Seketika itu dirangkul oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq khalaqal insana ma Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan gitu. Dikongkon malaikat Jibril moco ndek moco. Dikongkon moco ndek moco. Gara-gara kena barokah malaikat Jibril. Sik tak ngopi dhisik ben gak bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka tiada pantaslah kita bersombong diri dengan intelektual kita yang tinggi. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca, juga pula tiada bisa menulis. Tapi Nabi Muhammad terkenal dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meniru akhlak-akhlak yang mulia. Alhamdulillah barokah kopi. Bisa cerdas sebae. Minum black kopi, kopinya berkop KPR ngaji. Alhamdulillah. Senantiasa kita membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW agar kelak kita mendapatkan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan bukan hanya di akhirat, di dunia juga mendapatkan syafaat. Seperti halnya kelancaran rizki. Rizki itu tidak terhitung, baik rizki kesehatan maupun rizki selain kesehatan. Membaca sholawat setiap hari itu akan datang si sholawat tadi pada alam kubur kita. Ketika seorang pemuda di alam kubur dia bersedih, siapakah yang akan menemaniku hari ini? Bingung, gundah, resah, gelisah. Seketika itu datanglah seorang pemuda yang tampan rupawan, memiliki wajah cerah seperti halnya rembulan. Dia berkata, "Ojo galau, ojo galau. Saya ini adalah temanmu yang engkau ciptakan pada saat engkau hidup di dunia. Dengan lantaran engkau memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Saya ini ada temanmu." Seketika kata pemuda itu, "Masa iya sih? Masa iya? Nggak percaya?" Ya udahlah, saya percaya saja. Ada cerita lagi yang mana cerita ini saya kutip dari pondok pesantren yang saya cintai. Di situ selalu tidak luput diceritakan oleh guru-guru saya, yaitu tentang seseorang yang jasadnya masih utuh ketika dia telah meninggal dunia. Usut punya usut, ternyata seorang yang telah meninggal jasadnya masih utuh, selagi dia masih hidup, dia mengamalkan Al-Quran bukan hanya di lisan, melainkan setiap
Jadi setiap waktu dia memperbaiki dirinya dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Dia memiliki sifat-sifat yang lembut karena Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan tujuannya untuk memperbaiki akhlak umat-umat yang telah rusak. Seketika itu seorang pemuda itu membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim setiap hari. Pada saat dicabut rohnya dicabut dengan lembut. Setelah dia dicabut rohnya, dia melihat jasadnya yang telah ditakziahi orang-orang. Masya Allah. Dia melihat selama 40 hari di alam kubur. Dia ditanyai oleh malaikat penjaga kubur, penanya kubur, marabbuka, man nabiyuka, man kitabuka. Tanpa menjawab, dia terus melantunkan ayat Al-Quran. Seketika itu malaikat bingung sekali. Apakah dia akan aku azab ataukah tidak? Dijawab oleh Allah, gak usah diazab. Berselang beberapa tahun kemudian, bumi ditanya oleh Allah Ta'ala, hei bumi, kenapa engkau tidak memakan jasad anak itu? Bumi menjawab, mana mungkin ya Allah aku memakan jasad anak turun Nabi Adam, sedangkan jasad itu mengalir yang namanya ayat-ayat Al-Quran. Seketika itu saya jadi teringat dengan kata-kata guru, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu datang di hari kiamat membawa syafaat. Masya Allah. Al-Quran pula mendidik kita menjadi orang yang bermental teguh pendirian. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan-jalan yang lurus. Meskipun kita melakukan kebaikan banyak yang mencela, meskipun kita banyak yang memuji, tetap kita fokus lurus pada satu tujuan. Ihdinas siratal mustaqim. Karena apa? Karena Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, maka Al-Quran itu akan datang kepadamu membawa syafaat. Siapa yang tidak menginginkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya pun menginginkan.
Karena pada saat itu tidak ada suatu umat pun yang merasa senang pada saat hari pembalasan. Ketika umat dari semenjak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh, dan bahkan sampai Nabi Isa berbondong-bondong meminta syafaat kepada nabi-nabi mereka. Ya Nabi Adam, tolong berilah aku syafaat di hari ini. Sepurane Mas, aku ra iso ngke syafaat. Aku iki ora oleh izin teko Gusti Allah. Mungkin yang Nabi Idris. Seketika itu umat-umat pergi ke Nabi Idris alaihissalam. Ya Nabiullah, apakah Anda bisa memberikan syafaat kepada kami? Ngapunten, saya tidak bisa memberikan syafaat karena itu di luar kehendakku. Pergi lagi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, tolong berikanlah aku syafaat. Berikanlah aku syafaat. Apa jawaban Nabi Nuh? Saya tidak bisa memberikan syafaat. Pergi lagi ke Nabi Hud. Nabi Hud, tolong berikanlah syafaat kepadaku. Jawabannya pun sama. Pergi lagi ke Nabi Soleh. Jawabannya pun sama, tidak bisa beri syafaat. Nabi Lut, Nabi Sulaiman, nabi-nabi lainnya tidak bisa memberikan syafaat. Harapan kita yang terakhir itu meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula nyuwun syafaatipun. Sebentar dhisik. Tak ngopi riyin. Alhamdulillah. Tak WA-an karo Gusti Allah. Halo, assalamualaikum ya Allah. Waalaikumsalam ya Muhammad. Ya Allah, apakah saya bisa memberikan syafaat terhadap umat-umatku? Saya pikir-pikir dulu. Oh, nggih. Bisa. Saya izinkan syafaat kepadamu untuk mensyafaati umat-umat yang kau kehendaki. Masya Allah, Nabi Muhammad. Maka sebaiknya kita sebagai umat-umat Nabi Muhammad itu meniru Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bukan Nabi yang pintar menulis, bukan yang pintar membaca, tapi Muhammad adalah Nabi yang akhlakul karimahnya mendominasi dirinya. Paham? Ketika umat Nabi Muhammad yang akhlaknya bobrok berkata, ini kan pada saat penimbangan amal,
Pernah dengar? Muhammad, aku ini umatmu. Muhammad, aku ini umatmu. Terdengar dari neraka jahanam. Setelah semua umat-umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, terdengar suara itu menggeluntur di dalam alam akhirat. Diperintahkan malaikat Malik, penjaga neraka, kerang bukan main wajahnya. Insya Allah tak gelekno. Biasa malaikat Malik kan kulinane kan kerang tadi suaranya sedek ya ubong. Si riyen si tak gelekno. Suara pengen rokok. Muhammad, aku iki rokok. Panas iki pengen rokok iki nyiksa awakku. Nyiksa awakku. Tak kuat. Teko malaikat Jibril. Biasa konco kendel malaikat Jibril. Konco kendel. Hey friend, okay friend. Parani umatiku tak gelei. Dicari umat Nabi Muhammad dari air terjun Nanah sampai air terjun Darah. Neraka nggak ada air terjun air murni mas. Darah dan Nanah tidak ketemu sampai beberapa tahun. Nabi Muhammad sabar. Si malaikat Jibril tak golei. Gak usah ben aku wae. Karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad, dia merelakan mencari. Jangan ikut mencari Muhammad, jangan. Biarkan saja aku yang mencari. Mencari lagi. Biasa kan banyak kan di neraka kan banyak orang yang maksiat, jadi suaranya palu-palu di situ banyak. Gak kuat Nabi Muhammad saya itu, panasnya bukan main di neraka itu. Gak kuat. Ya udahlah kalau gitu saya cari. Nabi Muhammad dengan sabar mencari umatnya. Umatku, di mana dirimu? Tolong, aku lagi ini. Terdengar, dicari lagi dari neraka jahanam sampai neraka wel. Dicari nggak ketemu, sampai ke pelosok-pelosok jurang nggak ketemu. Akhirnya hampir putus asa Nabi Muhammad. Dicoba lagi untuk sekian kali, dicari yang namanya umatnya. Kuat, dicari sampai ketemu. Eladalah, ternyata ketemunya di bawah jurang, kehimpit batu, kehimpit ular, tinggal hatinya. Masya Allah. Pantas saja malaikat Jibril gak menemukan, malaikat Malik gak menemukan, ternyata tinggal hatinya. Ditanya oleh si Nabi Muhammad,
Apakah amal yang kau perbuat hingga engkau tersisa hatinya? Tiada henti aku melantunkan sholawat terhadapmu, tapi aku menjadikan maksiat. Setiap malam, pagi, siang, dan berjudi. Tak pernah menjalankan sholat. Tinggal hatinya dicuci, hatinya digosok sampai putih bersih, dan dijadikan Allah penduduk surga. Sungguh beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad yang penuh dengan kasih sayang. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita itu sungguh kebacut banget kalau kita tidak membaca sholawat. Wong gara-gara sholawat saja kita diselamatkan dari azab akhirat. Maka dari itu perbanyaklah membaca sholawat dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Nabi Muhammad pernah berpesan kepada umatnya, umatku, aku tiada memberikan harta terhadapmu, tapi aku menitipkan dua, pegangilah sunnah dan Quran. Sunnah dan Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.